mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di Monumen Jogja Kembali yang pada kesempatan ini menjadi tempat penyelenggaraan pameran warisan budaya tak benda Indonesia dan pameran temporer Museum Gunung Api Merapi mulai tanggal 14 sampai tanggal 17 September 2023. Dari pameran seni rupa yang kita selenggarakan terdapat sekitar 47 karya, baik 2 dimensi dan 3 dimensi dan 1 karya instalasi milik Profesor Dwi Maryanto, salah satu guru besar seni rupa kita yang aktif mengajar di beberapa kampus. Dan tentunya tema pameran Trapsila ini telah cukup menarik, yang ini agak sedikit berbeda dengan tema-tema pameran yang sebelumnya. Karena biasanya kalau pameran seni rupa kami mengangkat isu-isu kekinian tentang isu-isu seni rupa, baik yang bersifat sosial atau mungkin sedikit tentang politik atau apa, tapi ini suatu tema yang berbeda yang kami garap dan yang ditawarkan oleh Dinas Kebudayaan kepada kami, dan tentunya kami merespon dengan baik karena Trapsila sendiri punya spirit bahwa kita diajak untuk melihat kembali, menengok kembali tentang spirit Trapsila sendiri, bahwa warisan budaya di Indonesia ini tidak semata-mata hanya fisik, dan kebanyakan masyarakat yang tahu yang namanya warisan budaya tentunya sifatnya fisik, kebendaan seperti candi, tradisional, batik, tari-tarian, barang-barang kuno dan sebagainya. Tapi ternyata di warisan budaya leluhur kita ada beberapa hal yang perlu kita cermati, bahwa spirit tentang kesusilaan, tentang tata krama, tentang budi pekerti, ini sebenarnya juga warisan yang tidak kalah penting, tidak kalah menariknya dengan yang sifatnya kebendaan. Salam budaya, lestari budayaku. Karena ini di museum, mohon satu salam lagi ya Pak Kadek. Oh, ada ketua barang. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Ya. Kalau kebudayaan salamnya banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, luar biasa. Ini saya banyak. Ini senior-senior saya yang ada di sini. Jadi karena saking banyaknya, mohon maaf saya tidak menyebut satu persatu, nanti panjang. Tapi luar biasa. Ini khusus Pak Edi, besti saya ini, Kepala Dinas Kebudayaan Gunung Kabudayaan Kabupaten Sleman. Sesuai Undang-Undang 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan mengamanatkan bahwa di dalam mewujudkan ketahanan budaya perlu dilakukan upaya strategis melalui yang pertama adalah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan. Maka terhadap warisan budaya tak benda yang sudah
ditetapkan, diperlukan upaya pengembangan sebagai langkah untuk menghidupkan ekosistem kebudayaan ke depan. Nah, oleh karena itu, di dalam upaya perlindungan dan pengembangan warisan budaya dimaksud, Dinas Kebudayaan melakukan kegiatan pameran warisan budaya tak benda dengan tema Sleman Berbudaya Trapsilo. Trapsilo itu kependekan dari Tembayatan, Prasojo, Sembodo, dan Welas Asih yang terdapat di dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019. Nah, pameran ini bertujuan untuk publikasi dan penyebarluasan potensi warisan budaya tak benda dalam rangka upaya perlindungan dan pengembangan tata nilai budaya yang ada di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman telah mendapatkan sertifikat dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 3034-KB.09.06/2022 untuk seni pertunjukan Antup dan Ritus Pager Bumi Rebo Pungkasan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Saya minta kepada masyarakat dan Dinas Kebudayaan atau Kunda Kabudayaan untuk selalu memajukan kebudayaan melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mendukung keberagaman dan nilai kemanusiaan. Dalam rangkaian acara pameran warisan budaya tak benda Indonesia dengan tema Sleman Berbudaya Trapsila dengan tagline Tembayatan, Prasojo, Sembodo, dan Welas Asih. Persembahan dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman. Apresiasi yang tinggi kepada anak-anak peserta lomba lukis yang telah menunjukkan antusias dan semangat dalam mengikuti lomba lukis pada hari ini. Lomba lukis pada hari ini mengangkat tema Sleman Berbudaya Trapsila selain untuk menggali bakat dan kreativitas, namun juga untuk menanamkan nilai-nilai budaya Sleman kepada anak-anak sejak dini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak bijaksana apabila saya banyak bicara di sini, maka dengan ini saya nyatakan lomba lukis anak-anak tingkat SD Kabupaten Sleman saya buka. Tembayatan itu apa? Sudah tahu? Tembayatan itu kerjasama, gotong royong, guyub rukun. Kalau di kampung adik-adik lihat orang gotong royong buat apa itu jalan, nah itu tembayatan ya. Kalau prasojo itu sederhana, tidak berlebihan. Ya, kalau kita pakai baju yang apa sesuai kebutuhan, nggak harus mewah, yaitu prasojo ya. Prasojo sederhana, tirangan ya. Terus kemudian sembodo, sembodo itu ada yang tahu? Nggak ada ya? Boten. Sembodo itu kan ya apa perbuatan sesuai perkataan. Jadi perbuatan itu sesuai perkataan. Apa yang diucapkan sesuai yang dilakukan, tidak berbohong ya, bukan berbohong gitu ya. Itu sembodo. Terus welas asih. Welas asih itu empati. Mungkin adik-adik sering ya, kalau ada temennya sakit atau temennya sakit itu diapain temennya? Ditengok, itu welas asih ya, punya rasa empati.
pameran bertajuk Trapsila ini sebenarnya adalah pameran warisan budaya tak benda. Apa yang dimaksud dengan warisan budaya tak benda? Warisan budaya tak benda adalah sebenarnya warisan yang tidak berupa benda, tetapi suatu sistem nilai, peranata sistem, itu semuanya masuk dari konsep tak benda. Namun di dalam implementasinya, di dalam visualisasinya, karya-karya warisan tak benda itu juga ternyata berbentuk visual. Seperti hanya tradisi dengan antop dan kemudian juga rebo pungkasan atau rebo bekasan itu dalam bentuk presentasi, performansi dan sebagainya. Lah, bagi seniman, hal-hal yang seperti ini menjadi inspirasi bagaimana menjadi sebuah representasi dalam bentuk karya seni. Oleh karena itu, Trapsila yang prinsipnya adalah pameran warisan budaya tak benda direpresentasikan oleh para seniman-seniman di Kabupaten Sleman, yang sebenarnya para seniman ini mempunyai posisi yang tinggi. Seperti di belakang saya, ini ada lukisan dari Kartika Avandi. Di depan saya ada Dian Anggreni. Ini adalah pelukis-pelukis yang sudah pada tingkat internasional. Terima kasih kami aturkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek Republik Indonesia, yang mana telah memberikan atau menetapkan kesenian seni antop ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kesenian antop itu berdiri tahun 1935 yang diciptakan oleh almarhum Eyang Widikarso di Janturan, Tirtoadi, Sleman. Maka seni antop itu merupakan drama tradisional. Nah, untuk itu sampai sekarang itu masih dilestarikan. Seni antop itu drama tradisional yang menggunakan gerak tari dan ada ceritanya. Tuh, susunannya ceritanya itu kalau dulu itu biasanya untuk menggambarkan atau untuk mendidik anak-anak itu supaya taat dan patuh kepada orang tua. Maka di sini diambilkan seperti itu. Jadi gambarannya itu supaya anak-anak itu bisa menghormati kepada orang tua. Seni antop itu kalau pentas itu menggunakan kostum punya ciri khas sendiri. Ciri khasnya itu mesti pakai daun. Karena apa? Untuk melestarikan zaman dulu itu juga pakai daun. Makanya kalau ceritanya itu atau pakainya hampir seperti ketoprak, tapi ciri khasnya pakai daun. Entah itu daun lumbu, entah itu daun puring, entah itu janur. Demikian. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah menetapkan upacara adat pagar bumi Sedekah Sapa Rebo Pungkasan sebagai warisan budaya tak benda Republik Indonesia. Upacara adat pagar bumi Sedekah Sapa Rebo Pungkasan adalah sebuah kegiatan masyarakat di Dusun Pulesari sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari unsur agak religius dan untuk merekatkan kerukunan warga dari unsur budaya dan masyarakat. Upacara adat pagar bumi Sedekah Sapa Rebo Pungkasan kita laksanakan setiap tahun secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai hari ini. Dan harapan kami upacara adat Sedekah Sapa Rebo Pungkasan bisa berkelanjutan sampai ke anak cucu kami. Adik kita Velda Kirana Abelia.
Adik Pelda. Kawan 1 Yasmin Nur Daria. Sekarang kejuaraan. Juara 3 Amora Reisya Nadia. Amora Reisya Nadia.